Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti pelajaran seperti biasa ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mas Adit silahkan dipimpin untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma amin. Oke, terima kasih ya. Doa itu adalah hal yang paling penting ketika kita melaksanakan sesuatu agar kegiatan yang akan kita lakukan itu dapat bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perasaanmu? Senang atau sedih? Senang. Alhamdulillah juga ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, guru absen terlebih dahulu. Nanti kalau yang di absen, kalian tinggal mengucapkan hadir ataupun hadir sambil mengatakan. Aditya Fajar Kurniawan. Hadir. Alif Faik Anullah. Hadir. Agung Tri Setiadi. Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa terlebih dahulu ya. Sudah bisa lagunya? Ya, coba semuanya berdiri dulu. Satu, dua, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, boleh duduk kembali. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Kalau mau keluar kelas harus izin terlebih dahulu. Terus apa lagi? Ketika mau berbicara kita ngapain? Angkat tangan terlebih dahulu. Dan jika ada teman kita yang sedang berbicara, maka kita dengarkan. Pada pembelajaran kali ini, guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Serta peserta didik dapat membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kegiatan hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, tentang balih. Apa itu balih? Ada yang masih ingat? Balih adalah, balih itu, coba yang keras Mbak Naila. Batas kedewasaan Iya, bagi seorang muslim. Terus tanda-tandanya apa?
yang menunjukkan bahwa seseorang itu sudah mencapai usia balik ya. Ada banyak tanda-tandanya ya. Apa saja yang perempuan? Ya, ada yang mengalami haid. Terus kalau laki-laki? Oh ya, mimpi basah. Terus apa lagi? Yang bisa dilihat oleh mata kita, perubahan bentuk tubuh. Kalau laki-laki biasanya dadanya tampak bidang, iya, lebih kekar gitu ya. Kalau perempuan itu kulitnya itu lebih apa? Lebih halus. Terus kalau misal kita ya, penting gak sih kita harus mengetahui tanda-tanda balik? Penting tidak? Penting, karena agar kita bisa menjaga diri kita dari cara kita beribadah. Ya. Balik secara bahasa itu artinya sampai. Ya. Menurut istilah, balik adalah masa ketika anak sudah pada usia kedewasaan yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis. Jadi tidak hanya perubahan bentuk tubuh, tetapi juga psikis. Lanjutnya ya, nah tanda-tanda balik bagi laki-laki. Yang pertama apa? Ya, mimpi basah. Mimpi basah itu biasa dialami oleh laki-laki yang sudah berusia 15 tahun. Tumbuh kumis dan jenggot ya, yang ada di ini loh. Terus tumbuh rambut halus di area-area tertentu. Kalau kamu sudah dewasa, mungkin kamu akan mengalami tumbuh rambut di area-area tertentu ya. Jadi jangan kaget ya. Suara berubah menjadi berat. Ya, kalau kamu melihat kakak kamu itu suaranya sudah beda, sudah tidak cempreng lagi, itu berarti sudah mengalami tanda-tanda balik. Pundak dan dada tampak lebih bidang serta munculnya jerawat. Biasanya kalau masih kecil masih jarang ada jerawat. Selanjutnya perempuan. Tanda-tanda balik bagi perempuan yang pertama itu menstruasi. Menstruasi itu apa? Keluarnya darah iya, dari dinding-dinding rahim. Biasanya keluar itu setiap bulan. Ya. Terus apalagi tandanya? Pinggul dan payudara membesar. Ya. Tumbuh rambut di area tertentu sama dengan yang laki-laki, kulit lebih halus dibanding laki-laki. Nah, kalau sudah balik, apa sih yang menjadi kewajiban kita? Ya. Balik itu tidak hanya menjadi dewasa, tetapi ada hal-hal yang perlu kita lakukan atau menjadi wajib dalam kehidupan kita. Contohnya, apa? Kewajiban yang pertama? Iya, sholat fardu. Yang kedua, mencari ilmu. Yang ketiga, menutup aurat. Selanjutnya, nah, ketika yang perempuan sedang menstruasi ataupun laki-laki itu habis mimpi basah, ada larangan yang tidak boleh dilakukan. Itu namanya sedang berhadas ya. Ada juga loh kegiatan yang tidak boleh kita lakukan. Pengen tahu? Pertama apa? Sholat. Jadi kalau haid terus mimpi basah tidak boleh melaksanakan sholat. Terus apa lagi? Iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Terus membaca Al-Quran, sujud tilawah dan sujud syukur serta tawaf ya. Itu ibadah-ibadah yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang berhadas. Oke, sebelumnya kita selingi kegiatan hari ini dengan ice breaking ya. Kepada Mbak Naila, sini pimpin teman-temannya. Teman-temannya boleh berdiri terlebih dahulu ya. Yuk, Mas, Mbak berdiri. Yang semangat ya. 1, 2, 3. Sabuk tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Namun takdir dan moyangnya tak
Bu Guru bagi 3 kelompok ya. Ya, ini kelompok Anas, ya, kelompok Anas. Terus yang itu kelompok Al-Falaq, sedangkan ini kelompok Al-Ikhlas. Ingat, ini kelompok apa? Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Oke, sekarang kita diskusi kelompok. Tadi kelompok Anas, mana kelompok Anas? Ya, bertugas membuat buklet mini tentang menyambut usia balik. Kelompok Al-Falaq mana? Ya, siswa membuat poster menyambut usia balik. Selanjutnya kelompok Al-Ikhlas membuat poster tentang tata cara mandi wajib. Untuk kelompok Anas, ya, bisa membuat buklet di sini, pengertian balik, tanda-tanda balik. Ya, yang di buku itu nggak apa-apa. Jangan lupa dituliskan nama. Kelompok Al-Falaq membuat poster dan kelompok Al-Ikhlas membuat poster tentang tata cara mandi wajib. Oke, boleh dilakukan sekarang. Ini berarti di mana? Oke, terus yang perempuan? Ya, terus tadi yang tanda-tanda kewajiban setelah balik. Yang ada 3. Mana punya kamu? Nanti setelah ini kalian presentasi di depan ya. Oke, sekarang kita membacakan hasil dari diskusi kelompok. Untuk kelompok Anas mempresentasikan pengertian balik serta tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan. Yuk, untuk kelompok Anas maju ke depan. Oke, dibacakan tentang pengertian balik. Yang keras, Mas. Balik ialah kedewasaan dan menjadi seorang muslim. Oke. Terus tanda-tanda balik bagi perempuan. Yang keras. Oke, laki-laki. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Anas. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Selanjutnya kelompok Al-Falaq mempresentasikan kewajiban setelah balik dan larangan ketika berhadas. Kepada kelompok Al-Falaq boleh maju ke depan. Sini, sini. Ada yang memegang dan ada yang menjelaskan. Sholat fardu mencari ilmu. Larangan ketika berhadas, itikaf, sujud syukur, tilawah, sholat, tawaf, tadarus Al-Quran. Ya, kewajiban setelah balik menutup aurat, sholat fardu mencari ilmu, larangan ketika berhadas, iktikaf, sujud syukur dan tilawah, sholat, tawaf, dan tadarus Al-Quran. Oke, bagus sekali posternya, terima kasih. Oke, boleh duduk, tepuk tangan buat kelompok Al-Falaq. Selanjutnya kelompok Al-Ikhlas mendemonstrasikan tata cara mandi wajib. Itu apa tulisannya? Akbari fardulillahi ta'ala. Ya, setelah niat terus membasuh tangan. Terus mencuci kemaluan. Selanjutnya Berwudu. terus Menyiram seluruh tubuh. Oke, begitu tadi tata cara mandi wajib. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Al-Ikhlas. Oke, boleh duduk kembali. Coba sekarang Bu Guru tanya kepada Mbak Naila, balik artinya apa tadi, Mbak? Tanda kedewasaan seseorang dalam Islam. Oke, tanda kedewasaan. Tanda-tanda laki-laki ketika balik ada apa saja? Yang pertama, Anan? Mengalami mimpi basah. Oke, mengalami mimpi basah. Apalagi perubahan bentuk fisik apa? Adit, kalau laki-laki? Tumbuhnya jakun. Azril, laki-laki, suaranya lebih? Ya, suaranya lebih berat. Bisa ya, sudah bisa membedakan. Oh, ini
laki-laki sudah balik dan ini perempuan yang sudah balik. Bisa ya? Selanjutnya Bu Guru kasih lembar kerja untuk peserta didik ya. Kalian kerjakan. Ya. Ini kerjakan sendiri dan tidak boleh mencontek. Sudah selesai? Oke, boleh dikumpulkan terlebih dahulu. Oke, dikumpulkan dulu. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Sudah selesai ya. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang. Kegiatan mana yang paling kamu suka? Yang diskusi, yang mendengarkan, atau yang presentasi? Yang presentasi, oke. Terus kegiatan mana yang paling sulit untuk dilakukan? Presentasi paling suka. Paling sulit presentasi. Paling suka diskusi. Hikmah pelajaran hari ini, balik tadi kan tanda kedewasaan seorang Islam ya. Jadi ketika anak sudah mengetahui tanda-tanda balik, berarti kita harus melaksanakan ibadah sesuai syariat Islam. Ketika sudah balik juga harus bisa menjaga diri dengan baik dan menyambut usia dewasa kita dengan rasa syukur. Gimana, ada kesulitan tentang pembelajaran hari ini? Tidak. Sudah tahu tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan? Bisa membedakan? Bisa. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah selalu mendengarkan orang lain. Selanjutnya untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.